Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Pilroh. Hari berikutnya, Mu Chen dan Luoli berdua meninggalkan daerah mahasiswa baru dan langsung menuju ke Akademi Spiritual Surga Utara. Para siswa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kebebasan besar. Tidak ada kendala dalam hal pelajaran dan sebagian besar instruktur jarang akan membatasi tindakan siswa. Ini karena ada banyak siswa di Akademi Spiritual Surga Utara yang bahkan lebih kuat daripada instruktur. Oleh karena itu, instruktur hanya akan mengambil peran membimbing sebagian besar waktu dan tidak akan selalu mengajar mereka seperti apa yang guru mau lakukan selama Akademi Spiritual Utara. Tentu saja, bukan karena tidak ada instruktur terkenal di Akademi Spiritual Northern Heavens. Instruktur yang berdiri di puncak dalam kekuatan adalah pembangkit tenaga kelas 1 bahkan di dalam benua surga utara. Jika siswa menginginkan bimbingan mereka harus membayar biaya tinggi agar mereka datang. Dan untuk mahasiswa baru, saat ini tidak mungkin bagi mereka untuk membayar poin nilai spiritual yang begitu besar. Karena Akademi Spiritual Surga Utara cukup luas, Mu Chen dan Luoli terbang melintasi langit selama hampir setengah jam sebelum akhirnya mencapai lokasi aula nilai spiritual. Aula nilai spiritual sangat megah sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan. Aula ini tampaknya terletak di puncak gunung di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, kabut akan beredar di sekitarnya seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Hanya dengan berdiri di sebelah Spiritual Values Hall, mereka akan tampak seperti semut kecil. Jika mereka melihat ke atas, mereka akan dapat melihat kata-kata besar terbentuk dengan cahaya yang bersinar di udara. Aula nilai spiritual dianggap sebagai lokasi yang populer di Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan demikian, Mu Chen dan Luoli bisa merasakan betapa populernya lokasi ini ketika mereka telah tiba di luar aula. Di langit di dekatnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas dan langsung menuju ke aula raksasa. Aliran orang yang masuk tidak ada habisnya. Mu Chen dan Luoli berdiri di luar aula nilai spiritual dan menatap keaktifan lokasi ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras. Tampaknya mereka hanya melihat setitik dari apa yang disebut Akademi Spiritual Surga Utara. Ayo masuk juga. Petik 2. Mu Chen tersenyum pada Luoli sebelum mereka berdua juga menuju ke dalam Spiritual Values Hall yang seperti gunung. Ketika mereka masuk, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang menyebabkan mereka bergetar sedikit. Di depan Mu Chen dan Luoli, ada aula yang luas dan tidak normal. Langit-langit aula ini tampaknya ditutupi oleh bintang-bintang dan sangat misterius. Selain itu, aula itu cukup berisik karena banyak orang akan berkumpul di sini. Pada saat ini, mereka berdua menatap ke atas dan melihat banyak kristal melingkar mengambang di udara. Dari dalam kristal, mereka dapat melihat berbagai gulungan, artefak spiritual dan harta duniawi. Mu Chen melirik langit-langit berbintang dan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan fluktuasi misterius di dalam aula yang membuatnya gemetar. Itu adalah fluktuasi yang unik untuk arai spiritual. Jelaslah bahwa ada arai spiritual yang mengerikan yang diatur secara diam-diam di dalam aula nilai spiritual sebagai tindakan pencegahan terhadap pencurian. Sementara Mu Chen dan Luoli melirik ke sekitar ruang nilai spiritual, mereka tiba-tiba mendeteksi banyak tatapan dilemparkan. Secara akurat berbicara, tatapan mendarat pada Luoli, yang berada di samping Mu Chen. Pada saat ini, sosok tinggi dan langsing gadis itu digabungkan dengan rambutnya yang lembut, perak, panjang menarik perhatian banyak orang. Matanya yang seperti kaca membuat orang lain merasakan ketenangan di dalam hatinya. Selain itu, ekspresinya yang indah sangat menarik. Karena seorang gadis dengan temperamen dan penampilan seperti itu muncul di sini, mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Kapan gadis cantik seperti itu muncul di Akademi Spiritual Surga Utara kita? Temperamen dan penampilan ini benar-benar di level tertinggi. Petik 2. Dia sangat asing, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Petik 2. Kamu bisa mengobrol sebentar dengannya. Karena anak laki-laki di sampingnya hanya pada tahap pertengahan tahap roh, dia lebih lemah daripada dia. Mereka mungkin bukan pasangan. Ketika Mu Chen memperhatikan berbagai tatapan yang berasal dari sekitarnya, ekspresinya segera menjadi gelap. Tetapi sebelum dia berhasil mengatakan apa-apa, gadis di sampingnya tiba-tiba mengulurkan tangan rampingnya dan menariknya ke kedalaman aula nilai spiritual. Saat dia meraih tangan Mu
Mu Chen merasakan bisikan tiba-tiba menghilang dari lingkungan mereka. Kejutan memenuhi wajah banyak orang dan masing-masing merasakan rasa sakit. Mengapa gadis yang luar biasa seperti ini memilih anak lelaki yang lemah? Apakah itu karena dia cukup tampan? Mu Chen memperhatikan tatapan penyesalan dan iri muncul dan menyeringai sebagai tanggapan. Dia merasa cukup bahagia jauh di lubuk hati. Ini wanita aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Saat dia merasa sedikit bangga, Mu Chen juga menggenggam tangan ramping Luo Li dengan erat. Sebagai tanggapan, gadis itu langsung memelototinya. Keanggunan yang ditampilkan oleh Luo Li membuat hati Mu Chen melompat. Tanpa sadar, gadis itu sudah mulai menampilkan pesonanya yang akan menyebabkan bencana. Setelah Luo Li menarik Mu Chen ke kedalaman aula nilai spiritual, dia melepaskan tangannya dan dengan tenang melirik ke sekeliling. Petik 2. Mu Chen mencengkeram tangannya dan mengenang rasa kelembutan yang tersisa di tangannya. Namun, dia segera menghela nafas, sepertinya aku harus dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Pesona seseorang terlalu kuat, jika aku tidak menjadi lebih kuat, aku tidak tahu berapa kali orang lain akan menatap aku. Mereka semua menatap seolah-olah aku hanya pria yang menarik dan cantik. Petik 2. Ketika Luo Li mendengar ini, dia tersenyum dan memiringkan kepalanya. Matanya yang seperti kaca menatap Mu Chen saat dia mengangguk, kamu benar-benar seperti itu. Petik 2. Mu Chen agak terguncang dan tertekan. Tidak apa-apa, belum lagi kamu bukan satu, bahkan jika kamu, aku masih bersedia bersamamu. Bibir merah Luo Li berkedut dan matanya yang cantik seperti bulan melengkung. Pada saat ini, dia tidak seperti dirinya yang biasanya tenang. Sebaliknya, dia lebih mirip rubah licik. Wanita yang memikat, tunggu saja sampai aku melampaui kamu. Lihat saja apakah aku akan memukulmu di pantatmu. Mu Chen cemberut sambil menatap wajah Luo Li yang memerah dan halus. Kemudian, dia bertepuk tangan dan mengalihkan perhatiannya ke atas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke udara di mana ada bola kristal raksasa. Di dalam bola kristal, ada cairan emas yang seukuran kepala manusia. Cairan emas itu tampak hidup dan perlahan-lahan akan merangkak. Perasaan aneh dipancarkan darinya. Mata Mu Chen berubah serius saat dia menatap teks cahaya di luar bola kristal. Kemudian, matanya menyipit saat dia bergumam, jadi ini adalah esens darah naga Laut Utara. Energi spiritual kekerasan muncul sekali lagi di dalam laut auranya. Mu Chen tidak harus melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah 9 neter bird menjadi bersemangat lagi. Tenang, tidak ada yang berani mencuri barang di sini. Bahkan jika itu kamu mungkin tidak akan bisa mencuri item dari Akademi Spiritual Northern Heavens ketika kamu dalam kondisi prima. Mu Chen berkata tanpa daya di dalam hatinya. Ketika 9 neter bird mendengar suaranya, energi spiritual mengamuk perlahan mereda. Ia juga tahu keadaannya sekarang. Karena Akademi Spiritual Surga Utara berani menampilkan esensi darah naga Laut Utara, mereka mungkin tidak takut itu dicuri. Ayo pergi. Pertama-tama mari kita membeli pil roh. Petik 2. Melihat burung 9 neter tenang, Mu Chen cukup lega. Dia segera berbicara dengan Luo Li ketika dia langsung menuju ke meja kristal di dekatnya di mana seorang pria tua sedang tidur siang. Pria tua, aku ingin membeli pil semangat. Mu Chen mengetuk meja kristal dan bertanya dengan sopan. Pria tua yang terbangun itu mengangkat kepalanya dengan tidak sabar. Dia menatap Mu Chen sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Pada saat ini, seberkas cahaya langsung menuju ke arah Mu Chen, yang meraihnya. Ketika lampu memudar, sebuah kotak muncul. Di dalam kotak, ada pil bulat, yang seukuran mata naga, yang memancarkan aroma lembut. Itu adalah pil semangat. Setelah orang tua itu melemparkan kotak itu seolah-olah itu adalah sampah, dia melambaikan tangannya. Kartu nilai spiritual dalam tangan Mu Chen menyala dan banyak lampu terbang ke tangannya. Mu Chen segera melirik kartu nilai spiritualnya dan memperhatikan bahwa itu sudah 20.000 poin nilai spiritual dikurangi. Setelah ini selesai, pria tua itu menutup matanya lagi. Namun, dia tiba-tiba membuka mereka dan menatap Luo Li, yang berada di samping Mu Chen. Sedikit kejutan melintas di matanya. Gadis kecil, pria tua itu menatap Luo Li. Pandangannya terpaku pada rambut peraknya. Luo Li juga menatap pria tua itu dengan bingung. Di sampingnya, Mu Chen juga sedikit terkejut. Pria tua itu melihat sejenak sebelum perlahan bertanya, apakah kamu orang dari klan Luo Shen? Hanya siapa Luo Tianshen bagimu?
Petik 2. Mata Luoli segera menyipit saat dia menatap pria tua itu. Namun, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab, maaf. Aku tidak bisa memberitahumu itu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia menarik Mu Chen keluar aula nilai spiritual. Melihat ini, pria tua itu tidak menghentikannya dan hanya mengerutkan kening. Dia bergumam, gadis itu mungkin terlatih dalam seni Luoshan. Itu sebabnya rambutnya menjadi seperti itu. Namun, hanya seseorang yang memiliki garis keturunan keluarga kerajaan yang bisa berlatih dalam hal itu. Tapi mengapa seseorang yang berada di keluarga kerajaan klan Luoshan datang ke Akademi Spiritual Surga Utara Heavens? Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas. Lalu, dia perlahan menutup matanya lagi. Luoli menyeret Mu Chen keluar dari aula nilai spiritual saat yang terakhir menatapnya. Dia juga mendengar kata-kata pria tua itu. Klan Luoshan. Mungkinkah itu klan Luoli? Tapi kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ketika Luoli keluar dari ruang nilai spiritual, dia melepaskan tangan Mu Chen. Pada saat ini, matanya yang seperti gelas sedikit kesurupan dan dia linglung. Apa itu? Mu Chen berbisik. Tidak apa. Luoli menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, dia tersenyum tipis pada Mu Chen, kami telah mendapatkan pil kebon, kamu harus bergegas dan berlatih di dalam wilayah petir. Aku akan memupuk dalam arai konvergensi spirit peringkat 5 saat aku menunggu kamu untuk keluar. Petik 2. Mu Chen bisa mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Namun, dia belum mau memberitahunya tentang itu. Karena seperti itu, dia tidak akan bertanya padanya dan malah menunggu dia untuk memberitahunya. Kemudian, di bawah banyak tatapan, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Dia berbisik di sebelah telinganya, saat ini, aku mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berbagi beban, tapi percayalah, aku pasti akan menjadi kuat. Karena kamu telah mengatakan di jalan spiritual bahwa kamu akan melindungi aku dari serangan diam-diam dari belakang, maka aku harus menjadi orang yang berdiri di depan kamu. Petik 2. Luoli menggigit bibirnya. Matanya yang seperti kaca dipenuhi dengan kelembutan saat dia menjawab dengan lembut, ya. Lalu, aku akan menuju ke wilayah petir. Tunggu aku kembali. Petik 2. Mu Chen tersenyum saat dia melepaskannya. Dia melambaikan tangannya dan segera berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju jauh. Luoli menatap sosoknya saat senyum lembut muncul. Ketika senyum ini muncul, banyak orang di dekatnya benar-benar terpesona. Hanya setelah beberapa saat, dia berbalik dan menuju ke arah yang berlawanan. Tepat ketika Mu Chen berpisah dengan Luoli, seberkas cahaya bergegas ke daerah mahasiswa tempat mereka berada. Kemudian, seorang anak laki-laki dengan rambut panjang muncul di udara. Dia memiliki aura dingin yang memancar dari tubuhnya saat dia menatap mahasiswa baru di bawah. Teriakan dingin langsung terdengar di telinga mahasiswa baru. Siapa Mu Chen? Cepat dan bawa anak sialan itu ke sini. Petik 2. Mo Lun. Teriakan dingin yang dibumbui dengan energi spiritual gemuruh meledak seperti guntur di daerah mahasiswa baru. Pada saat ini, mahasiswa baru yang tak terhitung mengangkat kepala mereka kaget pada sosok yang muncul di udara. Di daerah mahasiswa yang luas dan terpencil ini, ada banyak mahasiswa baru mulai berkumpul. Ye Qingling, Mo Ling dan yang lainnya ada di lokasi ini. Ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka semua segera mengerutkan kening. Sosok di langit berdiri dengan bangga ketika dia menatap dingin pada banyak mahasiswa baru di bawah ini. Dia berteriak, apakah tidak ada di antara kalian yang mendengar kata-kata aku? Di mana mahasiswa baru bernama Mu Chen? Dia sebenarnya berani menyingkirkanku dari ranking roh, namun dia tidak punya nyali untuk mengungkapkan dirinya. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, mahasiswa baru di bawah akhirnya mengerti mengapa sosok ini muncul. Jadi dia datang untuk menimbulkan masalah karena Mu Chen baru-baru ini merebut posisi ketiga dalam peringkat roh. Mereka saling bertukar pandang. Namun, sepertinya Mu Chen tidak ada di sini. Senior, saudaramu meninggalkan tempat ini sebelumnya. Jika kamu ingin menemukannya, silakan datang lagi besok. Mo Ling ragu-ragu sejenak sebelum berteriak dengan keras. Sosok di depannya telah berbicara dengan nada di mana dia memandang rendah Mu Chen, yang membuat Mo Ling agak tidak senang. Namun, dia tidak berani mengungkapkan ketidakbahagiaannya di depan senior ini. Di langit, sosok itu bergerak dan menampilkan dirinya langsung di atas siswa yang terletak di daerah kosong ini. Dia mencibir, dia pergi.
Sungguh orang yang penakut. Dia mungkin menyembunyikan dirinya dengan sengaja, kan? Aku awalnya berpikir bahwa mahasiswa baru tahun ini cukup mampu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu semua sangat pemalu dan tidak berguna. Petik 2. Mendengar kata-kata orang ini, ekspresi banyak murid baru menjadi suram. Di daerah ini, ada beberapa mahasiswa baru dari dunia surga utara masing-masing seperti Zhou-Ling. Ekspresi mereka menjadi agak gelap. Namun, mereka masih bertahan karena mereka takut akan kekuatan orang ini. Sungguh sekelompok sampah yang tidak berguna. Petik 2. Melihat bahwa banyak mahasiswa baru menahan emosi mereka, sosok itu tertawa dingin. Aku tidak akan mengizinkan kamu untuk menjelek-jelekkan Brother Mu Chen. Tapi ketika dia mengatakan kata-kata seperti itu, suara lembut muda terdengar dengan marah. Banyak orang segera mengalihkan pandangan mereka dan memperhatikan Suner, yang berada di samping Ye Qingling, sedang menatap dengan marah pada sosok di langit. Di belakangnya, arai cahaya besar sedang dibentuk dengan cepat. Arai spiritual. Ketika sosok itu memperhatikan larik cahaya di belakang Suner, dia agak terkejut. Jelaslah bahwa dia tidak pernah mengira bahwa gadis yang terlihat manis ini akan memiliki daya tembak yang sangat ekstrim. Desir, arai cahaya terkondensasi dan energi spiritual menyembur keluar. Itu terbentuk menjadi ular sanca angin yang keras saat menerjang ke arah pemuda berambut panjang di langit. Huff. Petik 2. Melihat ini, mata pemuda berambut panjang itu berubah dingin. Dia menginjak ke bawah, dan energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia memukul dengan telapak tangannya dan langsung menghancurkan piton angin menjadi banyak cahaya. Tapi setelah pemuda berambut panjang itu menghancurkan ular sanca angin dalam satu serangan, matanya menjadi lebih dingin. Dia melenturkan jari-jarinya dan seberkas energi spiritual yang keras mengalir keluar dari ujung jarinya dan langsung menuju Suner. Kamu, melihat serangan pemuda berambut panjang Suner, mata cantik Ye Qingling langsung dipenuhi dengan kemarahan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Suner saat energi spiritualnya yang tebal terbentuk menjadi perisai cahaya energi spiritual. Bang! Ketika sinar cahaya membombardir perisai cahaya, itu langsung menghancurkan perisai. Ye Qingling mendengus dan terlempar ke belakang beberapa langkah. Ekspresinya sedikit memucat. Kamu akan berlebihan. Melihat ini, Mo Ling dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak peduli tentang ketakutan yang mereka miliki terhadap pemuda berambut panjang ini dan berteriak marah padanya. Betapa berisiknya, mahasiswa baru tahun ini sangat membutuhkan pelajaran. Tidak heran Mu Chen berani melakukan hal seperti itu. Hari ini, aku akan membuat kalian semua mengerti bahwa, di Akademi Spiritual Utara Heavens, menghormati seniormu adalah suatu keharusan. Pemuda berambut panjang mengerutkan kening dan tertawa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan gemuruh energi spiritual dibentuk menjadi telapak energi spiritual raksasa. Kemudian, ia membombardir banyak mahasiswa baru di daerah kosong. Melihat pemuda berambut panjang ini bertindak mendominasi, para mahasiswa baru yang hadir di tempat kejadian benar-benar muram. Karena mereka bisa menjadi murid Akademi Spiritual Surga Utara, mereka semua adalah individu yang sombong. Dan sekarang, mereka berulang kali dilecehkan oleh orang ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak marah. Huff. Zhou-Ling dan orang kekar bernama Yan Xiao juga berteriak dengan marah. Tubuh mereka bergegas keluar saat energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka berdua melepaskan serangan energi spiritual bersama dan bertarung melawan telapak energi spiritual raksasa. Ledakan, energi spiritual kekerasan dipancarkan dari tabrakan dan baik Zhou-Ling dan Yan Xiao mengetuk mundur. Ekspresi mereka juga memucat. Meskipun mereka berdua setengah langkah dari Heavenly Fusion Stage, perbedaan antara mereka dan senior terlalu besar. Kamu sedikit mampu. Namun, kamu berani melawan aku, Mo Lun, dengan kekuatan seperti itu. Kamu terlalu percaya diri. Pemuda yang dikenal sebagai Mo Lun itu melirik Zhou-Ling dan Yan Xiao sambil mencibir. Jika kamu benar-benar mampu, maka pergi dan tantang orang-orang di ranking surgawi. Kamu pikir kamu mampu hanya karena kamu bisa datang dan menggertak siswa baru. Huff, jika bukan karena Mu Chen dan Luoli telah pergi lebih awal, kamu bahkan tidak akan bisa memamerkan kekuatan kamu. Zhou-Ling mengertakkan gigi saat dia menjawab. Bocah itu, Mu Chen, mungkin tahu bahwa aku akan datang mencari dia untuk masalah. Itu sebabnya dia bersembunyi sejak dini. Mo Lun mencibir, namun, aku benar-benar tidak suka kalian yang baru. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran juga.
Petik 2. Kamu benar-benar percaya bahwa kami takut padamu. Sikap agresif Molun akhirnya membuat marah ribuan mahasiswa baru yang hadir di tempat kejadian. Mereka semua berteriak bersama dan sikap mereka yang luar biasa. Huff. Meskipun kami adalah mahasiswa baru, itu hanya berarti bahwa kami telah berkultivasi untuk waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan kamu. Kenapa kamu bangga dengan ini? Jika kamu benar-benar ingin berkelahi, maka kita semua akan bertarung melawan kamu. 3 tokoh lainnya bergegas dari dekat dan mendarat di depan Zhou Ling dan Ye Qingling. Mereka bertiga cukup akrab. Mereka semua adalah siswa top di dunia surga utara dan telah dinilai sebagai raja kelas di jalan spiritual. Dalam keadaan normal, para siswa papan atas ini memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak akan sering berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Namun, sikap agresif Molun membuat mereka semua bersatu melawan musuh bersama. Melihat adegan ini, Molun mengerutkan kening sesaat sebelum matanya berubah sedikit gelap. Kelima individu ini setengah langkah lagi dari mencapai Heavenly Fusion Stage. Ditambah dengan ribuan mahasiswa baru, dia tidak akan bisa melawan mereka jika mereka semua bergabung. Mahasiswa baru hari ini benar-benar menjadi sombong. Mata Molun benar-benar dingin ketika dia berkata, "Bergabunglah, bukan? Baik, aku akan melepaskanmu hari ini. Namun, aku akan datang lagi besok. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkan kalian semua bersenang-senang. Kalian semua mahasiswa baru benar-benar perlu belajar untuk tidak menjadi sombong ini. Adapun Mu Chen itu, jika dia ingin bersembunyi, maka dia lebih baik bersembunyi dengan baik." Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Molun mencibir dan berubah menjadi sosok cahaya. Dia terbang ke arah Akademi Spiritual Surga Utara dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Saat mereka menyaksikan sosok Molun yang memudar, Zhou Ling dan yang lainnya semua memiliki ekspresi suram. "Saudara Yanling, terima kasih." Zhou Ling berkata dengan penuh syukur kepada 3 individu yang datang untuk membantu mereka. "Tidak apa-apa, bagaimanapun, kita semua adalah siswa baru. Karena beberapa senior memandang rendah kita seharusnya tidak membiarkan mereka meremehkan kita." Yanling menggelengkan kepalanya dan segera menjawab, menilai dari sikapnya, sepertinya dia tidak akan melepaskan kita dari ini dengan mudah. Selama periode waktu ini, kita harus bergabung. Jika kita melakukan ini, dia tidak akan berani melakukan apapun. Petik 2. Mu Chen tampaknya telah memasuki wilayah petir untuk mengolah. Luo Li juga mengikutinya ke sana. Ye Qingling tertawa masam. Mereka memiliki sedikit kontak dengan Mu Chen, jadi mereka tahu keberadaannya. Mungkin bagus baginya untuk tetap rendah. Zhou Ling menghela nafas. Dibandingkan dengan An Ran, kekuatan Molun bahkan lebih besar. Bahkan jika Mu Chen ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun dan akhirnya akan dipermalukan. Jelas bahwa dia juga percaya bahwa Mu Chen tiba-tiba menuju ke wilayah petir untuk menghindari Molun. Saudara Mu Chen tidak takut padanya. Suner bergumam. Zhou Ling dan yang lainnya tersenyum pahit dan segera menggelengkan kepala mereka. Dalam beberapa hari mendatang, jika ada di antara kamu yang bisa keluar untuk berkultivasi, maka silakan lakukan itu. Bajingan itu mungkin akan menyiksa kita selama beberapa hari, tetapi begitu dia menemukan bahwa itu tidak berhasil, dia akan kehilangan minat dan pergi. Petik 2. Banyak dari mahasiswa baru itu tertawa pahit. Di hati mereka merasa sedikit tidak nyaman. Para senior benar-benar mengintimidasi mereka. Adapun apa yang terjadi di daerah mahasiswa baru, Mu Chen tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, dia baru saja mencapai pintu masuk wilayah petir. Tempat ini adalah platform batu berukuran super yang ditangguhkan di udara. Di platform batu, ada banyak tokoh yang bergegas dari segala arah. Langit gelap menutupi platform. Ruang di sana menunjukkan tanda-tanda distorsi seolah-olah itu adalah pintu masuk ke dunia petir. Petir sesekali terlintas oleh dan suara gemuruh yang dalam akan bergema dari ruang yang terdistorsi itu. Jadi ini wilayah petir. Mu Chen menatap ruang yang terdistorsi dan merasakan fluktuasi mengerikan yang berasal dari dalam. Dia diam-diam menamparkan bibirnya. Untuk dapat membuka ruang yang unik, itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia terkejut. Dia segera bergerak dan terbang langsung ke ruang terdistorsi. Di luar ruang terdistorsi, tampaknya ada penghalang cahaya energi spiritual samar. Ketika tubuh Mu Chen hendak masuk,
dia merasakan sedikit perlawanan. Namun, dia dengan cepat mengatasinya. Penghalang cahaya ini hanya mencegah siswa yang berada di bawah Spirit Stage untuk masuk. Jelas bahwa Mu Chen tidak berada di antara kelompok itu. Setelah memasuki penghalang cahaya, ruang terdistorsi menjadi lebih jelas. Pergerakan ruang yang merayap itu tampak seperti monster kelas berat yang tertanam dalam kekosongan dan menyebabkan teror di dalam hati seseorang. Dan saat ini, ada banyak sosok yang bergegas memasuki ruang terdistorsi. Setelah melihat ini, Mu Chen tersenyum. Dia segera mengedarkan energi spiritual untuk melindungi tubuhnya saat dia menyerang dengan kepala lebih dulu ke ruang yang terdistorsi di mana gemuruh guntur bergema. Ketika Mu Chen melakukan kontak dengan ruang yang terdistorsi, kartu nilai spiritual di tangannya menyala samar. Beberapa ratus poin nilai spiritual langsung dikurangi darinya. Pada saat nilai spiritual dikurangi, sosok Mu Chen juga lenyap di dalam ruang petir. Terobosan di wilayah petir. Ledakan. Instan Mu Chen melewati ruang terdistorsi, dia bisa dengan jelas merasakan dunia menjadi gelap di depannya. Gemuruh-gemuruh bertepuk tangan melintasi langit. Kejutan muncul di matanya saat dia melihat ke depan. Hamparan ruang luas telah muncul di depannya. Dalam ruang ini, banyak awan berkumpul dan kilat menyatu dalam awan-awan ini. Petir akan turun dari langit terus-menerus seperti ular perak yang sengit. Aura spiritual yang sangat kejam memenuhi seluruh ruang. Di tempat ini, aura spiritual awalnya lembut dipengaruhi oleh petir dan telah berubah menjadi kekerasan. Di dalam ruang kilat ini, ada banyak platform batu yang tergantung di udara. Peron batu menunjukkan kilau keemasan gelap, dan masing-masing peron memiliki sosok yang duduk bersila di atasnya. Dari waktu ke waktu, kilat akan melayang menembus langit dan turun ke sosok yang duduk di atas platform batu. Setiap kali kilat turun, platform batu emas gelap akan menyebabkan petir membubarkan, menyebabkan platform batu memancarkan cahaya keperakan yang sangat indah. Dari dalam ruang terdistorsi di belakang Mu Chen, aliran orang yang stabil akan bergegas keluar. Di antara mereka, akan ada beberapa individu yang akan mencari platform batu kosong untuk memulai budidaya mereka. Adapun sisanya, mereka akan menuju lebih jauh ke kedalaman ruang petir ini. Setiap individu yang akan maju lebih kuat. Wilayah petir dibagi menjadi 10 tingkat. Saat ini hanya level pertama. Tampaknya petir ilahi akan menjadi lebih kuat ketika seseorang maju lebih jauh ke kedalaman. Mu Chen merenung sejenak. Dari saat dia tiba di wilayah petir, dia diberikan semua informasi yang terkait dengan wilayah petir. Biasanya, level pertama adalah untuk siswa tahap awal Spirit Stage untuk berkultivasi. Ketika seseorang maju lebih jauh, kekuatan yang dibutuhkan akan meningkat secara signifikan. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Heavenly Transformation Stage tidak akan dapat dengan mudah memasuki lantai ke-10. Aku juga harus berusaha untuk melangkah lebih jauh ke kedalaman. Petik 2. Mu Chen merenung sejenak sebelum bergegas ke kedalaman ruang petir. Dengan kekuatannya saat ini, jelas bahwa dia tidak tertarik pada level pertama. Petir ilahi pada level itu praktis tidak berguna untuk kultivasinya. Kecepatan Mu Chen sangat cepat, dan dalam beberapa menit dia sudah mencapai kedalaman tingkat pertama. Di sini, distorsi lain telah muncul dan orang-orang kadang-kadang akan terbang ke distorsi. Mu Chen tidak ragu dan dibebankan langsung ke distorsi. Begitu dia tiba, dia menemukan bahwa pemandangan tingkat kedua pada dasarnya sama dengan tingkat pertama. Namun, awan yang berkumpul di sini jelas jauh lebih padat, yang menyebabkan petir ilahi menjadi lebih keras. Mu Chen melirik ke tingkat kedua dan terus bergerak maju. Jelas bahwa level kedua tidak memuaskannya sama sekali. Hanya dalam 10 menit, Mu Chen telah mencapai tingkat ketiga. Untuk memasuki level ini, diperlukan kekuatan fase akhir tahap roh. Namun, ini bukan halangan bagi Mu Chen. Meskipun dia hanya di fase pertengahan tahap roh, kekuatan sejatinya sudah mencapai tingkat yang sama dengan fase awal fase surgawi. Dalam tingkat ketiga, kilatan petir dan gemuruh-gemuruh bisa dilihat dan didengar. Banyak kilat akan melayang di langit sebelum turun secara brutal. Jelas bahwa seluruh ruang ini cukup cerah. Mu Chen merasakan tingkat kekuatan petir ilahi dalam tingkat ketiga sebelum mengangguk sedikit. Dia segera bergerak dan memasuki kedalaman untuk mencari platform emas gelap yang tidak dihuni. Ketika Mu Chen duduk bersila di platform emas gelap, telapak tangannya menyentuh platform. Perasaan dingin memasuki tangannya. Jadi ini bukan terbuat dari batu, tapi semacam logam. Dilihat dari penampilannya, logam ini dengan kuat menarik kilat.
Petik 2. Ketika dia duduk, kesadarannya fokus dan mulai menanamkan energi spiritual ke platform emas gelap. Tiba-tiba, cahaya keemasan redup muncul dari peron. Platform ini yang mampu menarik petir ilahi telah sepenuhnya diaktifkan. Saat platform diaktifkan, awan mulai menyatu di atas Mu Chen. Suara guntur bergulir, seperti deru binatang buas kuno, terdengar dan menunjukkan kekuatan penuhnya kepada dunia. Ledakan, petir bergemuruh dan baut petir ilahi perak kecil melonjak melalui awan dan turun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ke arah Mu Chen, yang duduk di platform dengan kaki bersilang. Melihat kilat yang turun, Mu Chen buru-buru menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Ledakan, petir perak mendarat tubuh Mu Chen luar biasa. Seketika, tubuhnya berkedut dan dia bisa merasakan rasa sakit yang menyengat dari tubuhnya. Petir menyilaukan menutupi tubuhnya dan melompat-lompat sebelum memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, Mu Chen juga mulai beredar seni pagoda besar. Ketika energi spiritual hitam gelap melonjak melalui meridiannya, bagian dari petir mengikuti. Itu kemudian diserap ke dalam energi spiritualnya. Cici. Saat petir diserap ke dalam energi spiritualnya, energi spiritual hitamnya yang gelap mulai berfluktuasi dan suara berderak yang halus dapat terdengar. Setelah beberapa saat, kilat mulai memudar. Namun, Mu Chen bisa merasakan bahwa sebagian dari energi spiritualnya menjadi sedikit lebih kental. Petir ilahi di sini benar-benar memiliki kemampuan untuk memperkuat energi spiritual. Mu Chen sangat gembira. Wilayah petir benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Setelah menguji petir ilahi untuk sementara waktu, Mu Chen akhirnya lega. Dia mengepalkan telapak tangannya dan roh pil muncul. Kemudian, dia menempatkannya di mulutnya. Begitu spirit pil memasuki mulutnya, pil itu dengan cepat meleleh. Panas yang mengepul mulai mengalir ke tenggorokannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bum-bum, energi spiritual yang lebat dan keras melonjak melalui meridiannya. Seperti banjir. Namun, energi spiritual sangat keras. Itu seperti kuda liar, itu tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan. Mu Chen bisa merasakan kekuatan mengamuk dari kekuatan medis spirit pil. Dia menghela nafas lembut sebelum mengaktifkan platform petir. Cahaya keemasan gelap dipancarkan dan awan petir di langit segera mulai bergemuruh. Lusinan baut kilat ilahi turun ke tubuhnya seperti ular yang marah. Semua petir meledak di permukaan tubuh Mu Chen. Petir melonjak tanpa henti ke tubuhnya. Dengan memanipulasi petir ilahi, ia dengan cepat memaksanya untuk menyatu dengan kekuatan medis yang keras dari pil roh. Dengan cara ini, dia bisa menangani energi spiritual yang mengamuk dari pil roh dengan cepat. Mu Chen berkonsentrasi pada perubahan di dalam tubuhnya dan dengan cepat menemukan bahwa energi spiritual kekerasan dari pil roh telah sedikit tenang setelah kekuatan petir ilahi memasuki tubuhnya. Kekuatan petir ilahi ini belum cukup. Setelah Mu Chen merasakan perubahan di dalam tubuhnya, dia benar-benar merasa nyaman. Dia berkonsentrasi dan mendorong kemampuan platform petir untuk menarik petir ke batasnya. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul dan awan petir bergemuruh di atasnya. Garis-garis petir mulai turun berturut-turut. Mu Chen duduk dengan tenang dan membiarkan petir menyilaukan untuk bebas membungkus tubuhnya. Meskipun ada rasa sakit menyengat setiap kali dia disambar petir, jelas bahwa rasa sakit itu dalam kemampuannya untuk bertahan. Jumlah yang tak berujung petir ilahi memasuki tubuh Mu Chen dan membersihkan kekuatan medis mengamuk roh pil. Pada saat yang sama, dia juga dengan cepat memperbaiki energi spiritual yang tenang dan membiarkannya memasuki laut auranya. Gemuruh. Di area ini, garis-garis petir perak tak berujung turun. Tindakan gila ini segera menarik perhatian siswa lain di dekatnya yang berkultivasi. Platform batu mampu mengontrol frekuensi petir dan para siswa ini tidak akan pernah mendorong frekuensi petir ke batas. Lagi pula, petir ilahi juga cukup ganas, dan jika mereka tidak cukup kuat, mereka bisa jatuh ke titik di mana mereka terluka parah. Karena itu, sangat jarang melihat seseorang seperti Mu Chen mengaktifkan platform hingga batasnya. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan terkejut yang berkumpul padanya. Kesadarannya sepenuhnya terfokus pada perubahan dalam tubuhnya. Dengan bekerja sama dengan petir ilahi, dia mampu memperbaiki energi spiritual yang keras dalam pil roh. Apalagi itu dilakukan dengan efisiensi tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritual kekerasan dalam pil roh telah sepenuhnya ditangani oleh kekuatan petir ilahi. Selanjutnya,
Aku hanya perlu memperbaiki semua energi spiritual ini dan bersiap untuk terobosan ke fase akhir tahap roh. Mu Chen berkonsentrasi dan mulai mengedarkan seni pagoda hebat dengan kekuatan penuh. Sejumlah besar energi spiritual disempurnakan tanpa henti karena dimasukkan ke dalam roda cahaya energi spiritual di dalam aura lautnya. Dengan aliran mantap energi spiritual memasuki roda cahaya energi spiritual, roda cahaya berubah semakin cerah. Bahkan roh mungil yang duduk bersila di atas roda cahaya telah menjadi jauh lebih jelas. Semuanya berjalan dengan baik untuk terobosannya. Saat ini, dia hanya harus menunggu kesempatan untuk melakukan terobosan. Saat dia menunggu kesempatan, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, Mu Chen tidak tahu berapa kali dia tersambar petir. Kekuatan petir ilahi akan memasuki tubuhnya tanpa akhir dan memperkuat energi spiritualnya. Saat dia disambar petir, dia tidak berani bergerak sama sekali. Tiba-tiba, tangannya gemetar sejenak. Fluktuasi energi spiritual yang kuat dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Jelaslah bahwa energi spiritual telah mencapai titik di mana ia tidak bisa ditekan. Akhirnya saatnya bagiku untuk membuat terobosan. Mata hitam Mu Chen terbuka dan mencerminkan jumlah petir turun yang tak berujung sebelum dia menutupnya sekali lagi. Dalam laut auranya, roda cahaya energi spiritual menyilaukan ke titik bahwa itu seperti bintang. Gelombang energi spiritual berdenyut dengan jelas, dan suara riak bisa didengar. Pada saat yang sama, roh kecil pada roda cahaya energi spiritual jelas ke titik di mana itu bisa dilihat dari kejauhan. Itu pada dasarnya adalah versi yang lebih kecil dari Mu Chen. Selain itu, energi spiritual yang dipancarkan darinya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Roh yang duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual mengambil napas dalam-dalam saat itu dengan keras membentuk segel tangan. Dalam beberapa detik, suara gemuruh bergema. Ledakan, cahaya mengamuk tiba-tiba meletus dari roda cahaya energi spiritual dan energi spiritual murni bergegas menuju roh kecil. Ketika itu dipenuhi dengan energi spiritual murni, roh itu seperti lubang tanpa dasar. Itu akan menyerap energi spiritual yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, tubuh roh juga bertambah menurut ukuran. Permukaan tubuhnya berkilauan dan jelas bahwa itu telah menjadi sedikit lebih nyata dibandingkan dengan bentuk ilusi sebelumnya. Masuknya energi spiritual berlangsung sekitar 30 menit sebelum secara bertahap terhenti. Cahaya mempesona dari roda cahaya energi spiritual juga memudar perlahan, dan semua lampu di laut auranya juga mulai menghilang. Adapun roh seperti kaca, itu terus duduk dengan tenang di roda cahaya energi spiritual. Setelah beberapa saat, itu akhirnya membuka matanya. Mata itu seperti galaksi misterius. Ledakan. Pada saat roh membuka matanya, fluktuasi yang kuat dipancarkan. Pada akhirnya, itu menyebar ke seluruh tubuh Mu Chen, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Di platform batu, Mu Chen juga menghembuskan udara putih, yang memiliki jejak samar petir yang terkandung di dalamnya. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang padat di dalam tubuhnya telah menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dari energi spiritual yang padat, Mu Chen bisa mengatakan bahwa dia sudah secara resmi maju ke tahap akhir tahap roh. Senyum menyebar di mulut Mu Chen. Dia akhirnya menghela nafas lega dan bersiap untuk mengakhiri kultivasinya. Namun, dia tiba-tiba merasakan bahwa fluktuasi misterius yang dipancarkan karena seni pagoda besar. Perasaan ini sangat misterius. Itu bahkan menyebabkan sirkulasi darah Mu Chen dipercepat. Pada saat ini, dia linglung. Kemudian, sedikit kejutan muncul di matanya. Mungkinkah dia akan membuat terobosan pada seni pagoda hebat juga? Aku akan mengontrol langit dan bumi. Perasaan misterius berdesir di hati Mu Chen. Kejutan langsung muncul di wajahnya. Dia pernah merasakan perasaan ini ketika grid pagoda artnya menembus level sape kondensasi. Awalnya, Mu Chen berpikir bahwa waktu berikutnya perasaan ini muncul hanya setelah dia setidaknya mencapai Heavenly Fusion Stage. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan datang sepagi ini. Apakah itu karena kekuatan petir ilahi? Mu Chen merenung. Petir ilahi memiliki efek ajaib, memperkuat energi spiritual. Setelah pelatihan selama beberapa hari, Mu Chen bisa merasakan perubahan halus dalam energi spiritual dalam tubuhnya. Perasaan itu menjadi lebih kental. Mu Chen menekan kesenangan yang ada di dalam hatinya. Lagi pula, perasaan misterius itu hanya pertanda sebelum seni pagoda hebat membuat terobosan. Itu belum merupakan terobosan sejati. Selanjutnya,
ia harus memahami perasaan misterius ini dan berhasil naik ke level berikutnya. Saat ini, Grid Pagoda Art-nya telah mencapai tingkat Sape kondensasi. Jika dia bisa maju lebih jauh, dia akan mencapai level Tower Form. Hanya dengan mencapai titik ini, dia akan dianggap telah berhasil berlatih di seni pagoda hebat. Menuju seni spiritual misterius yang ibunya tinggalkan untuknya, Mu Chen selalu ingin tahu tentang hal itu. Menurut Mu Feng, puls spiritual misterius dalam tubuhnya disegel oleh ibunya. Jika dia ingin melepaskan segel, seni pagoda hebat adalah kuncinya. Oleh karena itu, menurut pendapat Mu Chen, terobosan dalam seni pagoda besar lebih penting daripada terobosannya ke tahap akhir tahap roh. Mu Chen duduk bersila di platform petir dan mulai mengaktifkan seni pagoda besar sekali lagi. Dalam sekejap, cahaya keemasan gelap dipancarkan dan awan petir yang awalnya menghilang berkumpul sekali lagi. Jumlah tak berujung petir yang turun dari awan dan melanda tubuh Mu Chen. Cici. Petir menyilaukan menyebar ke seluruh permukaan tubuh Mu Chen saat dia beredar seni pagoda besar dengan kekuatan penuh. Dia memaksa energi spiritual hitam gelap untuk melonjak melalui meridiannya dengan cepat. Ketika Mu Chen beredar Grid Pagoda Art dengan kekuatan penuh, dia bisa mendeteksi bahwa cahaya misterius gelap perlahan-lahan muncul di kedalaman tubuhnya. Namun, lampu misterius akan memudar dan muncul kembali. Namun, setelah petir ilahi melanda tubuh Mu Chen, lampu ini tiba-tiba akan mencerahkan sedikit. Seperti yang diharapkan, itu karena kekuatan petir ilahi. Petik 2. Menyadari adegan ini, Mu Chen akhirnya mengerti alasan di balik terobosan dalam seni pagoda besar. Dia segera membuka matanya dan berdiri. Dia menatap ke kedalaman ketika dia bergumam, efisiensi petir ilahi pada tingkat ketiga masih terlalu rendah. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir perasaan misterius itu akan berangsur-angsur surut dan aku akan kehilangan kesempatan ini untuk memajukan seni pagoda hebat aku. Petik 2. Terobosan semacam ini sebagian besar karena keberuntungan. Begitu dia gagal, dia hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Mata Mu Chen berkedip dan dia dengan tegas mengambil tindakan. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas dengan cepat ke kedalaman tingkat ketiga dari wilayah petir. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Mu Chen telah mencapai kedalaman tingkat ketiga. Di sana, distorsi muncul sekali lagi. Di luar distorsi, ada penghalang cahaya redup. Untuk memasuki tingkat keempat wilayah petir, seseorang harus memiliki kekuatan tahap penggabungan surgawi. Penghalang cahaya ini ditinggalkan di sini untuk menghentikan siswa di bawah level ini untuk masuk. Desir, Mu Chen benar-benar mengabaikan penghalang cahaya dan dibebankan langsung ke dalamnya. Pada saat ini, banyak tokoh menatap penghalang cahaya. Hampir semua dari mereka memiliki kekuatan Heavenly Fusion Stage. Jelaslah bahwa mereka dianggap unggul dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat ini, mereka agak terkejut ketika mereka melihat sosok Mu Chen. Dari mana asalnya bocah ini? Apakah dia tidak tahu bahwa hanya orang-orang yang memiliki kekuatan Heavenly Fusion Stage yang memenuhi syarat untuk memasuki level keempat? Beberapa dari mereka tertawa kecil dan menyeringai. Masing-masing dari mereka cukup tertarik dengan ini. Bagaimanapun, mereka tahu seberapa kuat penghalang cahaya itu. Bahkan jika itu tidak akan melukai siswa yang mencoba untuk melewati dengan paksa, itu setidaknya akan menyebabkan siswa berada dalam situasi yang canggung. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan terdekat. Ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya, dia mencengkeram tangannya dengan erat dan meninju pukulan. 4 segel cahaya gelap tiba-tiba muncul di tangan Mu Chen. Kemudian, itu terbentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat ia membombardir dengan keras terhadap penghalang cahaya. Bas! Banyak riak yang dipancarkan dari tangan Mu Chen. Kemudian, itu menjadi semakin keras. Detik berikutnya, suara retakan halus terdengar. Penghalang cahaya di depan Mu Chen sebenarnya telah dihancurkan dengan paksa oleh Mu Chen. Desir. Ketika retakan muncul, Mu Chen dengan cepat masuk. Pada saat ini, ada banyak tatapan terkejut. Kapan mungkin fase akhir tahap roh memasuki level keempat? Dari mana asal pria itu? Hanya dengan mengandalkan kekuatan tahap akhir rohnya, ia mampu melepaskan serangan yang sebanding dengan tahap awal tahap surgawi fusion. Pria itu cukup kuat. Petik 2. Kerumunan yang telah menonton Mu Chen benar-benar terkejut. Namun, mereka segera pulih dan berseru keras. Kemudian, mereka menyerbu menuju tingkat keempat wilayah petir. Tetapi ketika mereka menyerbu ke tingkat keempat wilayah petir, sosok Mu Chen sudah menghilang. Setelah Mu Chen dengan cepat mencapai tingkat keempat,
dia bisa merasakan perbedaan antara tingkat ketiga dan tingkat keempat. Awan petir di langit sudah menjadi gelap gulita. Meskipun sambaran petir lebih jarang daripada tingkat ketiga, suara gemuruh yang dalam akan terdengar sesekali. Hanya dengan suara ini, seseorang bisa mengetahui seberapa kuat petir ilahi dalam tingkat ini. Setelah Mu Chen mencapai tingkat keempat, dia segera mencari platform petir kosong. Dia dengan cepat turun dan duduk bersila saat dia mengaktifkan platform petir. Ledakan. Begitu Mu Chen mengaktifkan platform petir, awan petir di atas kepalanya mulai berkumpul. Hanya dari penampilan mereka, awan petir itu seperti wajah raksasa yang menakutkan. Itu menunjukkan senyum jahat sebelum suara gemuruh yang keras terdengar. Serangan kilat yang lebarnya puluhan meter turun seperti seberkas cahaya. Detik berikutnya, itu dengan keras menabrak tubuh Mu Chen. Dampak kuat membuat tubuh Mu Chen gemetar ganas. Rasa sakit yang intens keluar dari permukaan tubuhnya. Mu Chen bisa merasakan bahwa petir ilahi di tingkat 4 kuat karena tingkat itu tidak sama dengan tingkat ketiga. Tidak heran Akademi hanya akan mengizinkan siswa yang telah mencapai Heavenly Fusion Stage untuk memasuki tempat ini. Tubuh Mu Chen melintas saat kilat menyambarnya. Kemudian, dia merasakan sejumlah besar petir ilahi memasuki tubuhnya. Kekuatan petir ilahi dari satu sambaran petir ini hampir sama dengan 10 sambaran petir dari tingkat ketiga. Tidak buruk. Petik 2. Mu Chen cukup puas dengan petir di tingkat keempat dan mulai berkonsentrasi. Ketika sejumlah besar kilat ilahi memasuki tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa cahaya hitam misterius di dalam tubuhnya mulai menjadi lebih terang dengan kecepatan lambat. Meskipun langkahnya cukup lambat, masih banyak kali lebih cepat dari sebelumnya. Mu Chen berkonsentrasi dan secara bertahap beradaptasi dengan petir ilahi pada tingkat keempat. Setelah itu, ia mulai meningkatkan frekuensi sambaran petir. Kemudian, awan petir di atas kepalanya menjadi semakin keras dan banyak baut kilat ilahi jatuh. Serangan kilat yang mengamuk ini mengejutkan para siswa di dekatnya. Untuk dapat mengaktifkan platform petir tanpa takut ke tingkat frekuensi ini, itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh siswa tahap awal Heavenly Fusion Stage. Mereka tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk melakukannya. Saat petir ilahi terus membombardir ke bawah, Mu Chen tampaknya benar-benar mengasingkan diri dari dunia luar dan hanya peduli tentang perubahan di dalam tubuhnya. Pelatihan tanpa pamrih semacam ini dengan cepat berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini, tubuh Mu Chen pada dasarnya tetap tidak bergerak. Turunnya sambaran petir dari awan juga tidak pernah berhenti. Itu menjadi pemandangan yang sangat menarik. Banyak siswa yang berkultivasi merasa terkejut dan melemparkan pandangan mereka ke tempat ini. Pada platform petir emas gelap, mereka bisa samar-samar melihat sosok ramping duduk bersila di antara sambaran petir yang mengamuk. Di tingkat keempat wilayah petir, sangat jarang melihat pemandangan seperti itu. Selama 10 hari penuh, kilat ilahi telah dipanggil tanpa akhir. Bahkan seseorang yang telah mencapai tahap tengah Heavenly Fusion Stage tidak akan mampu menanggungnya, kan? Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia sekuat ini? Tidak jauh dari sana, ada banyak sosok yang berdiri di atas platform kilat. Setiap orang dari mereka agak terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Di depan orang-orang ini, ada wajah yang dikenalinya. Itu adalah wajah dari seorang wanita cantik yang mengenakan gaun merah. Itu adalah Ran, yang telah kalah dari Mu Chen di dunia surga utara. Pria itu sangat kuat, bahkan aku tidak akan bisa menahan tingkat petir ilahi ini. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang kuat ini. Di samping An Ran, seorang pemuda tertawa. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kejutan di wajahnya. Ada banyak siswa di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menyembunyikan kekuatan mereka dan berkultivasi diam-diam ketika mereka menunggu hari itu tiba-tiba mengejutkan semua orang. Mungkin orang ini salah satunya. Pemuda lain tertawa. Ketika An Ran mendengar kata-kata mereka, matanya yang cantik juga menatap kilat. Sosok itu memberinya perasaan yang agak akrab. Hanya siapa orang itu? An Ran mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hah, petir tampaknya melemah. Tiba-tiba, pemuda di samping An Ran berbicara. An Ran segera mengalihkan pandangannya. Seperti yang diharapkan, petir yang awalnya keras mulai melemah. Keributan yang disebabkan oleh tempat itu telah sangat menarik selama beberapa hari terakhir. Karena itu, banyak orang segera melemparkan pandangan mereka karena terkejut dan penasaran.
Sebagai tatapan yang tak terhitung jumlahnya berfokus pada tubuh Mu Chen, fokus Mu Chen tetap ada di dalam tubuhnya. Di kedalaman tubuhnya, lampu hitam misterius yang awalnya menjulang tiba-tiba menjadi sangat terang. Fluktuasi misterius diam-diam dipancarkan. Bas! Tiba-tiba, Mu Chen merasakan lampu hitam misterius bergetar. Kemudian, dia memperhatikan bahwa cahaya hitam memanjang dan membentuk seberkas cahaya. Sinar lampu ini akan memanjang dan terhubung dengan setiap satu dari lampu hitam. Saat Mu Chen menyaksikan ini terjadi, hatinya menegang. Tak lama setelah itu, sinar hitam akhirnya sepenuhnya terhubung satu sama lain. Dan pada saat mereka selesai menghubungkan, hati Mu Chen melonjak. Ini karena, dia memperhatikan bahwa cahaya menyebar dan lampu hitam perlahan-lahan terbentuk menjadi menara hitam misterius di dalam tubuhnya. Pada saat menara hitam misterius itu terbentuk, Mu Chen merasa bahwa dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Suara kuno misterius dan tidak jelas bergema perlahan di dalam tubuhnya. Dengan memutar tubuh menjadi pagoda, aku akan mengendalikan langit dan bumi. Petik 2. Pagoda. Dengan mengubah tubuh menjadi pagoda, aku akan mengendalikan langit dan bumi. Petik 2. Dalam hati Mu Chen, suara kuno tampaknya dengan lembut bergema melalui ruang dan waktu. Perasaan yang tak dapat dijelaskan lahir dan diam-diam juga keluar. Tangannya diam-diam berubah menjadi segel yang sangat misterius dan kuno. Pada saat yang sama, roh dalam laut auranya yang duduk bersila juga membentuk segel yang sama persis. Fluktuasi misterius terpancar. Pada saat ini, lampu hitam misterius di kedalaman tubuh Mu Chen juga berubah semakin cerah. Adapun menara cahaya hitam di dalam tubuhnya, itu juga berubah semakin jelas. Sementara Mu Chen berada di platform petir, cahaya hitam gelap misterius muncul dari tubuhnya. Cahaya ini mengelilingi tubuhnya dan dengan cepat mengembang. Hanya dalam beberapa detik, sebuah menara hitam yang tingginya sekitar beberapa ratus kaki terbentuk dari lampu. Pada saat ini, tubuh Mu Chen juga lenyap dari pandangan. Seolah-olah menara hitam ini dibentuk oleh tubuhnya. Menara cahaya hitam memancarkan cahaya hitam pekat. Itu 9 lantai dan ukiran misterius ditempatkan di seluruh tubuh menara, yang memancarkan fluktuasi kuno. Ledakan, petir ilahi terus-menerus turun dan membombardir pagoda hitam dengan 9 lantai. Namun, yang terakhir tetap tidak bergerak dan, sebaliknya, secara langsung menyerap petir ilahi. Ketika pagoda menyerap petir ilahi, cahaya hitam, yang bersirkulasi melalui pagoda, juga menjadi semakin dalam. Seolah-olah itu disempurnakan oleh petir ilahi. Perubahan ini juga diproyeksikan ke hati Mu Chen. Dari ini, Mu Chen sepertinya mengerti sesuatu dan segera berkonsentrasi. Di tengah banyak tatapan kaget, pagoda itu benar-benar membentuk cahaya hitam ketika melonjak menuju langit dan menyerbu ke lapisan awan hitam. Adegan ini langsung menyebabkan getaran di daerah ini dan banyak orang ngeri. Orang ini benar-benar bergegas ke awan. Tetapi di lokasi itu, kilat ilahi sangat menakutkan. Apa yang orang itu lakukan? Pada platform petir tempat Anran dan yang lainnya berada, sekelompok individu benar-benar terperangah dan tak mampu berkata-kata. Kekuatan petir ilahi dalam awan itu sangat menakutkan. Fase tengah Heavenly Fusion Stage atau bahkan pembangkit tenaga listrik fase akhir tidak akan berani masuk. Gemuruh. Sementara mereka benar-benar terkejut, gemuruh yang keras terdengar keluar dari awan. Petir yang menggelegar bergemuruh dan bertemu di suatu tempat. Adegan yang mengganggu ini membuat orang-orang yang menonton menjadi benar-benar mati rasa. Selama kurang lebih 10 menit, di bawah banyak tatapan, adegan mengamuk ini berlanjut di dalam awan petir sebelum perlahan-lahan berhenti. Lalu, kesunyian memenuhi area itu. Apakah orang itu dipukuli sampai mati oleh petir ilahi? Semua orang bertukar pandang sementara mereka memiliki pemikiran ini. Mereka tidak bisa membayangkan orang bodoh macam apa yang akan bergegas masuk langsung ke awan. Tapi dalam keheningan itu, sesosok cahaya hitam tiba-tiba turun dari awan hitam. Setelah itu, cahaya memudar dari sosok itu dan itu membentuk siluet manusia. Siluetnya memiliki tubuh yang ramping dan sangat tampan. Tubuhnya benar-benar utuh dan bahkan tidak ada tanda-tanda cedera sedikitpun. Dia masih hidup. Ketika mereka menatap orang yang muncul, orang-orang, yang awalnya menghela nafas, langsung membalas tatapan mereka dan memiliki ekspresi tidak percaya. Selain itu, ekspresi mereka menjadi sangat pucat begitu mereka menemukan bahwa kekuatan yang terakhir hanya pada tahap akhir tahap roh.
Fase akhir tahap roh benar-benar memasuki tingkat keempat wilayah petir dan benar-benar tidak terluka setelah bergegas ke awan petir. Hanya jenis monster apa anak ini? Itu. Anran tertegun ketika dia menatap bocah itu. Anran, apakah kamu mengenalinya? Seorang anak laki-laki di samping Anran memperhatikan ekspresinya dan tidak bisa tidak bertanya dengan heran. Iya, dia adalah Mu Chen. Dia adalah mahasiswa baru yang mengalahkan aku di dunia surga utara. Anran menjawab dengan ekspresi yang kompleks. Jadi dia Mu Chen. Orang-orang di dekatnya semua terkejut. Mereka telah mendengar bahwa Anran menderita kekalahan di dunia surga utara. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mahasiswa baru, yang mengalahkan Anran, akan menyebabkan keributan di depan mereka. Tidak heran dia berhasil mengalahkan Anran. Untuk bisa mengalahkan lawan panggung surgawi fusion dengan kekuatan tahap akhir roh tahap, anak ini tidak sesederhana itu. Bocah di sebelahnya berseru. Tampaknya kualitas mahasiswa baru tahun ini cukup tinggi. Ketika dia mengalahkan aku, dia hanya berada di fase tengah tahap roh. Anran berkata dengan frustrasi. Bagaimanapun, dia adalah individu yang cukup sombong. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan ketika dia kalah dari Mu Chen. Berbagai cara yang diungkapkan oleh yang terakhir itu memang cukup kuat. Itu bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh fase tengah tahap roh biasa. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka tertegun dan mereka segera tertawa pahit. Benar-benar ada beberapa individu yang kuat di antara mahasiswa baru tahun ini. Namun, dia menimbulkan sedikit masalah dalam beberapa hari terakhir. Molun telah mencarinya dan dia menyebabkan keributan di daerah mahasiswa baru. Jadi dia berkultivasi di tempat ini, Anran bergumam. Jadi dia adalah mahasiswa baru yang dicari Molun, itu seharusnya cukup menarik untuk ditonton. Orang itu, Molun, harus segera melakukan terobosan ke tahap tengah Heavenly Fusion Stage, kan? Bocah di samping Anran mengerutkan kening, namun, dia senior, mengapa dia berkelahi dengan mahasiswa baru? Apalagi, tindakannya selama beberapa hari terakhir memang berlebihan. Petik 2. Mereka adalah senior yang sombong, dan tidak ada kehormatan untuk mengintimidasi mahasiswa baru yang baru-baru ini diterima di Akademi Spiritual Surga Utara. Anran sedikit mengangguk juga. Dia juga jijik dengan tindakan Molun. Saat mereka berbicara satu sama lain, Mu Chen, yang telah muncul di udara di kejauhan, menyapu pandangannya. Dia menatap banyak tatapan di dekatnya yang benar-benar terpaku padanya dan cukup terkejut. Jelas bahwa dia tidak pernah berharap bahwa kultivasinya akan menarik perhatian banyak orang. Namun, dia tidak terlalu menyukai perhatian ini. Karena itu, dia berbalik dan memutuskan untuk pergi sementara. Mu Chen. Tetapi tepat ketika dia akan pergi, tangisan datang dari jauh. Kemudian, dia melihat sesosok yang bergegas ke arahnya. Setelah sosok itu mendekat, dia agak terkejut dan tersenyum, "Senior Anran, jadi kamu juga ada di sini." Petik 2. Kamu pasti cukup santai karena kamu menyembunyikan diri di tempat ini. Ran menatap Mu Chen saat dia mengerutkan kening. Hah? Mu Chen mengerutkan kening. Bukannya dia menyinggung siapapun dengan kultivasinya, kan? Apakah kamu hanya berpura-pura atau apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang masalah itu? Anran menatap ekspresi bingung Mu Chen dan berkata, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam area mahasiswa baru? Apa yang terjadi? Apakah ini terkait dengan aku? Mu Chen sangat bingung dan bertanya dengan ragu. Kamu telah menghilangkan Molun dari ranking roh. Dia adalah individu yang sombong, karenanya, dia benar-benar marah kepada kamu. Selama beberapa hari terakhir, dia mencarimu. Namun, karena dia tidak dapat menemukan kamu, dia melepaskan kemarahannya pada mahasiswa baru yang berada di daerah mahasiswa baru kamu. Petik 2. Anran terus berbicara, dan sepertinya temanmu telah bergabung untuk melawannya ketika dia datang untuk mencarimu. Ini menyebabkan dia menjadi sangat marah. Oleh karena itu, ia memanggil beberapa teman selama beberapa hari terakhir dan telah menghalangi mahasiswa baru di daerah itu dari keluar untuk bercocok tanam. Selain itu, dia bahkan menyebarkan berita tentang berapa lama kamu akan bisa bersembunyi. Petik 2. Mu Chen benar-benar terkejut dan ekspresinya segera berubah suram. Furi juga mengalir keluar di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Molun ini akan menjadi sangat kecil. Tidak hanya dia menyimpan dendam tentang ranking roh, dia bahkan melibatkan mahasiswa baru yang tidak terlibat dalam masalah itu. Saat ini, masalah ini telah membangkitkan banyak perhatian,
Tetapi karena ini adalah masalah di antara para siswa, para instruktur dari Akademi Spiritual Surga Utara tidak dapat campur tangan. Namun, aku pikir kamu harus tampil sebentar, jika tidak, itu akan merusak reputasi kamu, kata Ran. Saat ini, berita juga telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka mengatakan bahwa Mu Chen pengecut dan takut masalah. Dia mengambil manfaat dari ranking roh dan bersembunyi. Pada saat yang sama, dia membiarkan teman-temannya mengurus masalahnya sendiri. Anran menatap bocah di depannya. Pada saat ini, ekspresi Mu Chen perlahan menjadi tenang dan amarahnya mereda. Namun, di dalam matanya yang hitam, rasa dingin yang menakutkan muncul. Senior Anran, terima kasih banyak. Tentang masalah ini, aku tidak mempertimbangkan kemungkinan ini terjadi secara menyeluruh. Ini menyebabkan teman-teman aku menderita. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah Anran dan menjawab dengan lembut. Anran mengangguk. Setelah semua, dia telah berperang melawan Mu Chen dan telah kehilangan dia. Jika yang terakhir benar-benar pengecut, dia juga akan merasa sangat tidak nyaman. Kehilangan orang seperti itu tidak layak. Namun, kalau dilihat dari situasinya sekarang, jelas bahwa itu berbeda dari rumor di luar. Mu Chen tidak bersembunyi karena dia takut pada Mo Lun. Jelas bahwa Mu Chen tidak punya keinginan untuk terus berkultivasi begitu dia mendengar berita ini. Dia berbalik dan berniat meninggalkan wilayah petir. Apakah kamu butuh bantuan? Tidak mudah berurusan dengan Mo Lun. Selain itu, ia bahkan telah menemukan beberapa teman untuk membantunya. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa membawa beberapa teman. Dengan cara ini, mereka tidak akan berani berlebihan. Melihat ini, Anran dengan cepat berbicara. Namun, Mu Chen hanya tersenyum ketika mendengar ini dan menjawab, terima kasih atas kebaikan kamu, Senior Anran. Namun, karena aku adalah orang yang menyebabkan masalah ini, aku akan menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Melihat senyum Mu Chen, Anran merasakan kedinginan kecil di dalam hatinya. Bahkan ketika dia telah menjelek-jelekkan bocah lelaki yang lembut dan tampan ini di dunia surga utara, dia selalu tetap seperti bocah sinar matahari. Tetapi pada saat ini, ekspresi yang terakhir mengeluarkan dingin yang kuat. Ini membuat Anran mengerti bahwa Mu Chen sangat marah saat ini. Anran mengangguk. Dia tanpa sadar merasa bahwa Mo Lun tampaknya telah menggerakkan sarang lebah. Mu Chen tidak lagi berbicara dan segera bergegas menuju pintu keluar wilayah petir. Sekitar selusin menit, dia melewati banyak lantai wilayah petir dan bergegas keluar dari pintu masuk. Setelah Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak memiliki mood untuk menonton pemandangan seperti negeri dongeng. Sebaliknya, dia menatap dengan dingin ke daerah mahasiswa baru yang jauh. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi sosok cahaya saat ia bergegas ke sana. Pada saat ini, telapak tangannya perlahan mengepal diri mereka sendiri dan rasa dingin menusuk berkumpul di matanya. Mo Lun, kan, jika kamu percaya bahwa aku telah mempermalukan kamu sepenuhnya karena aku telah mengusir kamu dari peringkat roh, maka kali ini, aku akan mempermalukan kamu sejauh kamu bahkan tidak akan memiliki wajah yang tersisa untuk dipermalukan. Kamu keparat.